Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan tentang as-sunan wal ahkam, sunnah-sunnah Rasul dan yang berkaitan dengan hukum syariat. Dan masih berkaitan tentang masalah adab di masjid dan masalah sholat. Halaman 149, poin 345. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah berkata, wal jahru bi amin inda qaulil imam walad dhallin wa maddu sauti biha. Disunnahkan menjaharkan ucapan amin ketika imam selesai membaca walad dhalin serta memanjangkan bacaan amin tersebut. Ini berdasarkan sabda Rasul dalam Sahih Bukhari. Rasul mengatakan, idza ammanal imam fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah wahai makmum ucapan amin juga. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kata Rasul, karena barang siapa yang ucapan aminnya itu bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan mengucapkan amin pada waktu imam juga mengucapkan amin. Wallahu alam, kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifat Salat Nabi yang kita bawa kemarin, kata beliau membacanya itu setelah imam membaca amin, tidak mendahulunya dan tidak pula terlambat. Ya, setelah imam mengucapkan amin, maka disambut juga oleh makmum dengan amin. Itu yang kata beliau yang rajih, wallahu taala a'lam. Dan dalam hadis yang lain kata Rasul,
tidaklah orang Yahudi hasad, iri dan dengki kepada kaum muslimin seperti hasadnya mereka kepada ucapan amin ini. Ya, ini kata Rasulullah SAW. Poin berikutnya 346. Ini yang kita sampaikan tadi berkaitan dengan adab di masjid, atau kalau bisa dikatakan bagaimana cara memakmurkan masjid Allah. Kata Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah, wa kathratu dzikrillahi azza wa jalla, memperbanyak zikir kepada Allah azza wa jalla di masjid Allah. Ya, pada waktu yang lalu atau pertemuan yang lalu kita membahas adab ketika berangkat ke masjid, yaitu tidak tergesa-gesa dan khusyuk. Yang dipikirkan itu urusan apa? Akhirat, ya. Tidak, juga kata para ulama, tidak berlarian dan juga tidak istilahnya lambat-lambat dalam berjalan, ya, sedang-sedang saja ketika menuju ke masjid. Sekarang adab di masjid, ya, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah. Makanya sudah kita sampaikan, di antara hikmah kenapa disyariatkan membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ketika masuk masjid, namun ketika keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apa hikmahnya? Kalau mau masuk masjid itu selayaknya yang dipikirkan urusan akhirat, maka minta rahmat dari Allah. Sedangkan ketika keluar masjid itu boleh, silakan sibuk memikirkan urusan apa? Dunia. Maka minta rezeki kepada Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi masih berkaitan dengan itu. Ketika masuk masjid, ketika di masjid, atau bagaimana cara memakmurkan masjid, di antaranya dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Tinggalkan dulu urusan dunia. Ya. Kata beliau, wa kathratu dzikrillahi azza wa jalla. Ini seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat 36 sampai 37 tentang orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Allah berfirman, kata Allah, di rumah-rumah Allah, orang-orang yang tidak disibukkan dengan urusan perdagangan, mereka senantiasa bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang hari. Ini sifat orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, seperti yang Allah firmankan juga dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Merekalah yang mendapatkan petunjuk. Dan dari sini pula cara memakmurkan masjid Allah yang paling utama, yaitu menegakkan at-tauhid, al-iman kepada Allah. Karena Allah mengatakan yang memakmurkan masjid Allah hanyalah yang apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya ayat setelahnya Allah mencela orang-orang musyrikin. Mereka tidak layak memakmurkan masjid Allah. Maka cara memakmurkan masjid Allah yang pertama dan yang utama, bagaimana tauhid ditegakkan di masjid Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam tidak boleh memasukkan kuburan di masjid. Kenapa? Kalau ada kuburan di masjid, Allah akan diduakan. Allah akan apa? Disekutukan. Ini orang, ya, bukan sembarangan. Maka apa? Manusia berbondong-bondong
minta mengkeramatkan orang yang dikubur di masjid. Makanya Rasul dalam banyak hadis mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur masajid. Orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasara, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat masjid. Ala fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang dari hal tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekali lagi Allah juga berfirman dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu semuanya milik Allah. Jangan berdoa kepada selain Allah. Ini sekali lagi, masjid dibangun, didirikan untuk ditauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah diduakan, bukan malah disekutukan dengan selainnya. Di antaranya disekutukan dengan wali-wali yang telah mati atau orang-orang yang dikubur di dalam masjid. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian di antara cara memakmurkan masjid Allah dengan tadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang juga Rasul katakan dalam Sahih Muslim, ketika ada orang Arab Badui masuk masjid, kencing di masjid. Kemudian Rasul SAW pun memberikan nasihat kepada orang itu dan kepada kita semuanya. Rasul mengatakan, innama hiya lidzikrillah wa iqamis shalah wa qiraatil Quran. Sesungguhnya masjid itu untuk berzikir kepada Allah, untuk menunaikan salat dan untuk membaca Al-Quran. Ini kata Rasul, di antara cara memakmurkan masjid Allah dengan berzikir, mendirikan salat dan juga apa? Untuk membaca Al-Quranul Karim. Kemudian kata Imam Ibn Battah lagi, wa zikrul ilmi fil masjid. Kalau kita bisa tambahkan, ini yang kelima. Yang pertama, cara memakmurkan masjid dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua, dengan berzikir, dengan mendirikan salat. Kemudian apa tadi? Membaca Al-Quran. Yang kelima, cara memakmurkan masjid dengan belajar ilmu agama di masjid, atau belajar dan mengajarkan ilmu agama di masjid. Ini sebagaimana kata Rasul dalam Sahih Muslim, hadisnya juga ada dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga langkah kita ke tempat ini sebagai langkah kita ke surga Allah kelak. Rasul melanjutkan lagi sabda beliau tadi, wa mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazat alaihi musakina wa ghasyyatumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man inda. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, di salah satu masjid Allah. Mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajari isi Al-Quran, kecuali turun kepada mereka ketenangan, rahmat Allah meliputi mereka, malaikat Allah mengelilingi majelis mereka, dan Allah memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Ini kata Rasul, di antara cara memakmurkan masjid Allah dengan belajar. Tentunya belajar Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para as-salafus saleh. Dan ini yang Rasul juga tegaskan dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Rasul mengatakan, man dakhala masjidana liyata'allama khairan au yu'allimuhu kana kal mujahid fi sabilillah.
Kata Rasul, barang siapa yang masuk ke masjid kami dan tidaklah niatnya kecuali untuk belajar kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan, maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Jadi kita sekarang ini, kata Rasul, seperti apa? Orang yang berjihad di jalan Allah. Makanya jangan ngantuk-ngantuk. Nama jihad kan harus apa? Ya, fokus. Kalau enggak, kena tembak dikit hilang telinganya. Baik, ini kata Rasul. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Kemudian kata Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah, wa tarkul khawdi wal fudul wa hadisi dunya fi. Maka kalau sudah kita tahu bagaimana kiat memakmurkan masjid dengan intinya banyak berzikir kepada Allah, mengingat akhirat, maka tidak selayaknya untuk memperbanyak obrolan tentang urusan dunia. Ya. Fa inna dzalika makruh. Karena itu sesuatu yang dibenci, yang makruh. Bahkan kalau menurut mazhab Abu Hanifah haram hukumnya. Kalau menurut mazhab Hambali masih makruh, nggak sampai ke derajat haram. Ya. Meskipun kalau kata Syekh bin Baz dan sebagainya, adapun kalau masalah obrolan urusan mubah, urusan dunia yang sedikit tidak ada masalah. Cuma masuk masjid pada maghrib, sholat, selesai sholat sampai isya ngobrol masa urusan bisnis. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang tidak selayaknya. Nah, bahkan disampaikan di sini oleh Imam Ibnu Battah Al-Uqbai rahimahullah, wa qad ruwiyat fihi ahadits ghalidhatun sa'batun biturukin jiyadin siha wa rijalin thiqat. Dan telah diriwayatkan dalam bab ini, yaitu masalah dilarangnya berbicara urusan dunia di masjid, itu diriwayatkan banyak hadis-hadis yang ghalidhah, yang keras, sa'bah, yang berat, lewat jalan-jalan yang baik dan sahih dan sesuai dengan para perawi-perawi yang terpercaya. Di antaranya poin 347, marawahu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan anin Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu annahu qala, Rasul bersabda, yakunu fi akhir zaman qaumun yajlisuna fil masajid imamuhumud dunya la tujalisuhum falaysa lillahi fihim hajatun. Kata Rasul, nanti akan ada di akhir zaman sekelompok orang yang duduk di masjid, ya, yang mereka pikirkan, obrolkan, omongkan, yang mereka bahas urusan dunia, imam mereka adalah dunia, maka jangan ikut duduk bersama mereka, ya, karena sekali lagi masjid bukan untuk urusan dunia, namun untuk urusan akhirat. Ya, apalagi naudzubillah min dalik, ya, dibuat kampanye dan seterusnya. Falaisa lillahi fihim hajah. Allah enggak butuh dengan mereka. Sekali lagi Rasul bersabda, nanti akan sekelompok orang yang duduk di masjid dan mereka hanya membahas urusan dunia. Maka jangan duduk bersama mereka, karena Allah tidak butuh kepada mereka. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Kalau mau ditulis nomornya 1163. Artinya hadis ini sahih menurut Syekh Al-Albani rahimahullah. Silsilah hadis sahihah nomor 1163. Dikuatkan lagi oleh riwayat berikutnya dari sahabat Abdullah bin Amr annahu qala. Kalau tadi sabda Rasul atau hadis marfu, sekarang hadis mauquf, hadis yang sampai kepada sahabat Rasul
yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, la taqumus sa'atu hatta yajlisan nasu fil masajid laisa fihi mu'minun hadithuhumud dunya. Tidak tegak hari kiamat sampai manusia duduk di masjid sedangkan mereka laisa fihi mu'minun, bukan termasuk orang-orang yang beriman dalam artian yang sejati. Pembicaraan mereka, obrolan mereka hanya urusan dunia. Ini termasuk tanda-tanda jelek hari kiamat. Dan juga Rasul mengatakan di antara tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda yang jelek, karena tanda-tanda hari kiamat itu tidak semuanya jelek kata para ulama. Ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya haram, ada juga yang hukumnya sesuatu yang baik, yang terpuji. Contoh yang terpuji, Rasul mengatakan bu'istu wasa'akahatain, aku diutus oleh Allah dekat dengan hari kiamat seperti ini. Jari telunjuk dengan jari tengah. Di sini tanda hari kiamat yaitu diutusnya siapa? Nabi Muhammad. Tentunya ini sesuatu yang baik, yang terpuji. Adapun yang mubah sebagaimana kata Rasul, wa antaral hufatal uratal ala tari'a asya yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat orang yang dulunya tidak beralas kaki, tidak berpakaian. Mereka miskin dulunya pengembala kambing, namun sekarang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Membangun bangunan yang tinggi hukumnya haram atau halal? Secara asal halal, sesuai dengan kebutuhan misalnya. Ini tanda-tanda hari kiamat. Ada orang-orang dulunya fakir miskin, namun sekarang menjadi miliarder, menjadi orang-orang yang kaya raya. Secara asal ini sesuatu yang mubah. Ini termasuk tanda hari kiamat. Ini yang yang tidak ada hukum halal haramnya dalam artian secara asal halal. Adapun yang haram seperti dalam hadis sebelumnya tadi, yaitu antalidal amat rabbataha. Ada budak perempuan yang melahirkan tuannya. Di antara tafsir ulama yaitu banyaknya anak-anak yang durhaka. Ini jelas hukumnya haram. Tanda hari kiamat banyak anak yang durhaka. Naudzubillahi min dzalik. Termasuk di antara yang jelek di antara tanda-tanda hari kiamat yaitu kata Rasul, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak tegak hari kiamat sampai manusia itu berbangga dengan bangunan masjid. Jor-joran istilahnya, lomba-lomba pengen dikatakan masjidnya yang paling wah. Bukan karena kebutuhan. Kalau kebutuhan tidak ada masalah. Karena zamannya membludak, dibangun yang lebih besar, diperluas. Sebagaimana zaman para khulafa rasyidin, Masjid Nabawi diperluas karena memang kebutuhan, tidak ada masalah. Tapi kalau yang dibangun atas dasar tadi, biar dikatakan wah, biar di ujung dunia sampai kelihatan menaranya, masya Allah. Padahal dalamnya kosong melompong, tidak ada memakmurkan masjid sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini sekali lagi yang perlu diperhatikan. Di antara riwayat juga yang menguatkan hadis tadi, minha maqalau Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sayati ala nasi zamanun yajlisuna fil masajid hilaqan hadithuhumud dunya. Akan datang suatu zaman kepada manusia sekelompok orang yang duduk di masjid berhalaqah hadithuhum ad-dunya. Obrolan mereka hanya urusan dunia. La tujalisuhum, jangan ikut nimbrung ngobrol dengan mereka. Fa innallaha azza wa jalla qad tarakahum min yadih, karena Allah telah meninggalkan mereka. Sebagaimana dalam hadis tadi, Allah tidak butuh kepada mereka. Kalau ada orang seperti itu dinasehati kata para ahli ulama. Sampaikan bahwasanya masjid itu adalah rumah Allah, rumah yang mulia,
maka sekali lagi muliakan masjid dengan mensyiarkan syariat Allah, dengan berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya, meskipun sekali lagi kalau memang sewajarnya berbicara meskipun masalah urusan mubah, tidak ada masalah kata ulama, cuma sekali lagi jangan ya dijadikan masjid itu tempat untuk urusan dunia. Ya, dibuat untuk seminar urusan dunia dan sebagainya, sekali lagi tidak layak. Ini adalah masjid kata Rasul, innama hiya lidzikrillah. Sesungguhnya masjid untuk berzikir kepada Allah, mendirikan salat dan juga ya untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Lanjut, masih masalah adab di masjid ya. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, fahadha kullu min hadisi dunya wa ahliya fil masajid. Ini semuanya sekali lagi termasuk yang dilarang menjadikan masjid sebagai tempat ngobrol urusan dunia. Poin 350, wal bai'u wasyira'u bil jidali wal khusumah. Jual beli di masjid ya, ini juga dilarang. Nasnya jelas. Ini kita nukilkan beberapa riwayatnya. Yang pertama kata para ulama, Rasul SAW jelas-jelas membedakan antara masjid dengan pasar. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasul mengatakan, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang Allah cintai di atas muka bumi ini masjid. Wa abghaduha ilallah aswaquha. Sedangkan tempat yang Allah benci di atas muka bumi ini adalah pasar. Jangan dipindah pasar ke masjid. Ini sekali lagi Rasul membedakan. Urusan dunia di pasar sana, bukan di masjid. Masjid untuk apa? Dzikrillah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah dilarang jual beli di masjid. Rasul SAW bersabda, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u faqulu la arbahallahu tijarata. Rasul mengatakan, apabila kalian melihat ada orang yang jual beli di masjid, maka katakan, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu. Ini sekali lagi larangan kelas dari Rasulullah SAW. Nanti hadisnya bisa dilihat dalam Sunan At-Tirmidzi. Kalau mau nomornya 1321. Sunan Tirmidzi 1321. Dalam riwayat lain, Rasul jelas mengatakan atau para sahabat mengatakan, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil bai'i wasyira'i fil masjid. Kata para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli di masjid. Ini sekali lagi dalil-dalilnya kata para ulama jelas. Bahkan ya, kalau kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kata-kata Rasul la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu, ini secara asal Rasul perintahkan kepada orang yang melihat ya penjual dan pembeli di masjid, langsung ngomong di hadapannya. Paham maksudnya? Agar apa? Orang itu betul-betul merasa jerah. Didoakan yang apa? Yang jelek oleh Rasulullah atau Rasul memerintahkan untuk mendoakan kejelekan kepada orang yang ya sekali lagi mengotori masjid dengan jual beli. La arbahallah tijarataka. Maka sekali lagi, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, masjid adalah rumah Allah. Harus orang itu beradab di masjid Allah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah aturan-aturan
yang Allah berikan untuk kita amalkan. Poin berikutnya, wa insyadud ad-dawali, dan juga dilarang mengumumkan kehilangan barang. Barangku hilang, HP ku hilang, ya, wara-wara, sandalku hilang misalnya, ya. Ini juga apa? Rasul larang dalam terusan hadis yang melarang jual beli tadi. Rasul mengatakan, wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhalatan faqulu la radallahu alaik. Kata Rasul, kalau kita mau baca dari awal hadisnya tadi riwayat Tirmidzi, apabila kalian melihat orang jual beli di masjid, katakanlah semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu, bisnismu, perdaganganmu. Kata Rasul ditambahkan lagi dalam hadis tadi, dan apabila kalian melihat ada orang yang tadi wara-wara cari apa? Barang yang hilang, maka katakanlah semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi demi kehormatan rumah Allah, masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya, wa insyadus syi'ri wal ghazali, dilarang menyenandungkan bait-bait syair wal ghazal. Ghazal itu termasuk bagian daripada syair atau puisi yang ada ucapan-ucapan kotor, terutama yang berkaitan dengan wanita. Makanya kata para ulama, menyenandungkan syi'ri atau syair atau bait puisi di masjid itu ada perinciannya. Kalau syairnya, puisinya itu tidak kotor ucapan isinya, atau bahkan di situ ada berkaitan dengan ilmu agama, berkaitan dengan menolong agama Allah, maka dibolehkan. Makanya dalam Sahih Bukhari, ya, ada bab asyi'ru fil masjid, menyenandungkan syair di masjid. Disebutkan diantaranya Rasul punya penyair namanya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau terkadang menyenandungkan bait-bait syair di hadapan Rasul di masjid. Namun syairnya Hasan bin Thabit tentunya bersih, bahkan di situ ada unsur menolong agama Allah, terutama ketika melawan syair-syair kaum musyrikin jahiliyah. Bahkan Rasul mensupport Thabit atau Hasan bin Thabit dengan mengatakan, uhjum, ya, seranglah orang musyrikin dengan syair-syairmu wahai Hasan bin Thabit. Jadi sekali lagi, kalau syairnya itu baik, tidak bertentangan dengan syariat Allah atau tidak bertentangan dengan akidah shahihah, maka tidak ada masalah menyenandungkannya di masjid. Makanya para ulama ketika khutbah Jumat atau mungkin pengajian kadang menyertai ucapan mereka dengan apa? Bait-bait syair, tidak ada masalah selama itu tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sang guru, sang ustadz untuk mensupport, ya, santri belajar ilmu agama yang baik dan benar, membawakan bait puisinya Imam Syafi'i misalnya, ya akhi lan tananal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani zakaun wa hirsun wa syihadun wa bulghatun wa sohbatu ustadi wa tulu zamani. Imam Syafi'i termasuk juga ahli syair. Beliau mengatakan, wahai saudaraku, ini dalam dua bait syair beliau, tidaklah engkau bisa memperoleh ilmu agama kecuali dengan 6 hal, dan aku akan menyebutkannya secara terperinci kepadamu. Yang pertama, orang kalau mau meraih ilmu agama yang istilahnya mendalam, harus punya zakat, kecerdasan. Wa hirsun, semangat yang membara. Namun nggak cukup hanya semangat, harus ijtihad, harus apa? Kerja keras, begadang malam untuk merajaah ilmu. Kemudian bulghatun,
yaitu tidak tamak kepada dunia. Ya. Kalaupun mencari urusan dunia sewajarnya, nggak tamak kepada dunia. Wa sohbatu ustadi, dekat dengan ustad, biar bisa apa? Soal jawab dan seterusnya. Dan yang keenam, bagaimana cara mendalami ilmu agama? Tulu zamani, panjang perjalanannya, nggak bisa setahun 2 tahun, ya, berpuluh-puluh tahun. Ininya sekali lagi menyenandungkan bait-bait syair atau puisi itu, kalau puisinya isinya baik maka dibolehkan. Namun kalau isinya jelek, entah itu berkaitan dengan istilahnya hal-hal yang berbau porno ataupun yang menyelisih akidah sahihah, maka itu terlarang. Demikian pula yang dilarang di masjid, waraf'us saut, teriak-teriak di masjid tanpa ada faedahnya. Duh, kan ustadz itu kalau ngomong keras, ya keras saja masih banyak ngantuk. Ya, ini karena lil haja, ya. Kalau teriak-teriak tanpa ada kebutuhan dan sebagainya, maka itu yang dimakruhkan di masjid. Demikian pula wasallus suyuf, menghunuskan pedang di masjid. Ini berdasarkan sabda Rasul dalam Sahih Bukhari Muslim. Rasul mengatakan, idza marra ahadukum fi masjidina au fi suqina wa ma'ahu, ya, nablun falyumsik an nisaliha. Kata Rasul, apabila salah seorang di antara kalian melewati masjid kami atau pasar kami dan dia memegang anak panah, maka istilahnya bungkuslah, ya, yang apa? Tajamnya tersebut. Ya, ini juga sama dengan pedang. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan amsik nisalaha. Ya, istilahnya jaga jangan sampai mengenai kaum muslimin. Wa kasatul laghati, atau memperbanyak kebisingan, berisik. Ya, juga ini bahan introspeksi bagi kita, terutama di zaman gadget sekarang. Ya, mau masuk masjid periksa kalau bisa. Nah, ini baru dirasa nih. Baik. Contoh yang nggak baik. Baik, insyaallah kita lanjutkan badal adzan. Nah, baik, lihat dulu HP-nya biar nggak berisik. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan kita ini. Wa kasatul laghat, di antara yang dilarang dan tidak termasuk adab yang baik di masjid, yaitu memperbanyak kebisingan, suara-suara yang berisik seperti yang kita isyaratkan tadi. Yang paling sangat, ya, istilahnya berisik sekali HP, ya, lagi enak-enak khusyuk mendengarkan suara, ya, ngajinya imam yang merdu, tiba-tiba muncul suara apa? Nyanyian dan lagu. Naudzubillah min dzalik, dari HP tersebut. Nah, sekali lagi ini sangat jauh dari adab atau menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan berikutnya, tak poin 352, sekali lagi masih ada kaitan dengan adab di masjid. Wa dukhulus sibyan wan nisa wal majanin wal junub, masuknya anak-anak kecil, perempuan, orang-orang gila atau yang junub di masjid. Wal irtifa bil masjid, atau bersandaran dengan istilahnya apa? Tangan di masjid dan membuat produksi perdagangan ataupun tokoh di masjid, makruhun kulluhu, semuanya dimakruhkan. Namun di sini ada beberapa yang perlu diperinci. Di antaranya masuknya anak-anak kecil. Ini kita mau baca biar lebih mantap lagi dari syarah Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Kata beliau, al-aslu annahu jaizun, masuknya anak kecil ke masjid secara asal boleh. Fal atfal idza kanu la yulhun fala ba'sa bidukhulimul masjid. Anak-anak kecil kalau mereka tidak bermain-main di masjid, tidak ada masalah. Fala ba'sa bidukhulimul masjid.
Dalilnya faqad tsabata annal Hasan wal Husain kana yadkhulanil masjid ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Hasan dan Husain masuk ke masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yartahilani idza sajad, dan dahulu mereka kalau Rasul sujud naik ke punggungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fil khutbah aidan jaa ilai al-Hasan wa akhadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu saat Rasul khutbah, Hasan datang, cucunya Rasul SAW. Rasul pun apa? Mengambil Al-Hasan. Demikian pula dalam Sahih Bukhari, sabata anna Umamata binta ibnati Zainab. Dulu cucunya Rasul dari Zainab pernah masuk ke masjid. Wa kana yusalli sallam bin nas. Sedangkan Rasul jadi imam. Fa kana idza qama hamalaha. Kalau Rasul sedang dalam keadaan berdiri ketika salat, digendong oleh Rasulullah SAW. Umamah bintu Zainab idza sajada wada'ah. Kalau Rasul sujud, Rasul apa? Taruh di bawah. Ini hadisnya dalam Sahih Bukhari. Bahkan babnya, judulnya bab dalam Sahih Bukhari, bab ya tentang bab idza hamala jariyatan saghiratan ala unukihi fis shalah. Bab apabila seseorang menggendong anak perempuan di pundaknya atau lehernya ketika sholat. Ini di masjid. Ya, sekali lagi, ini yang Rasul pernah contohkan. Namun, ya sekali lagi, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, hafizallahu ta'ala, lakin idza kana tiflu yu'zi, ya, makanya jangan apa asal itu kan boleh. Coba penjelasan lebih lanjut. Lakin idza kana tiflu yudhi, namun kalau anak itu mengganggu yang lain, ya, teriak-teriak, mengotori masjid dan seterusnya, ka'an yakuna lahu aswatun au yulawisal masjid fala yambaghi ityanu bihi. Kalau anak itu suka mengganggu, suaranya berisik ataupun mengotori masjid, kata beliau, fala yambaghi ityanu bihi, tidak selayaknya membawa anak itu ke masjid. Ya, sekali lagi kita pertengahan, tidak melarang secara mutlak, tidak membolehkan secara apa mutlak, karena masjid sekali lagi punya kehormatannya, harus dihormati. Nah, lakin lau jaa biduni ikhtiyaril insan fala ba's. Namun kalau tiba-tiba anak itu muncul nongol ke masjid sendirian, maka tidak ada masalah. Mungkin nggak tahu bapaknya di mana. Walau jaa bihi wa wada'u fi ma'akhir masjid, ya mungkin ditaruh di belakang masjid, kata beliau, wa kana la yu'dhi fala ba's, selama tidak mengganggu maka tidak mengapa. Wallahu taala a'lam. Kemudian an-nisa, ya perempuan, tidak ada masalah. Dalam hadis Rasul mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan kalian melarang perempuan-perempuan datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kaum sahabiyat, perempuan dari sahabat Rasulullah juga banyak datang ke masjid, namun dengan adab-adab yang syar'i, tidak istilahnya berpakaian namun telanjang ataupun memakai wewangian, kata Rasulullah SAW. Wal majanin, orang gila tidak layak masuk apa? Merusak malahan. Wal junub, demikian pula yang sedang junub, ya, dalam ayat surat An-Nisa 43 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiris sabil. Wahai orang beriman, jangan kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian memahami apa yang kalian ucapkan, dan dilarang bagi yang junub mendekati masjid atau masuk masjid kecuali hanya sekedar apa? Lewat saja. Adapun tadi bersandar atau bertelekan dengan tangan di masjid, kata Syekh Abdul Aziz tidak ada larangannya. Adapun jelas tadi membangun tukuh di masjid, ini sekali lagi dilarang keras. Demikian pula kata para ulama juga sekarang ini jual beli online. Enggak Ustaz, anak enggak jual beli, enggak ada penjualnya di sini. Iya, tapi apa? Sami rawon pakai apa? Ini sekali lagi
selayaknya untuk dijauhi hal-hal tersebut. Kemudian yang terakhir, kata Imam Ibnu Battal rahimahullah, wal fa'il lahu athimun, orang yang berbuat tadi jual beli di masjid dan seterusnya itu dosa linahi Rasulullah SAW, karena Rasul melarang hal tersebut. Wa taghlidi ala fa'idah, Rasul keras terhadap orang yang jual beli di masjid, bahkan menyuruh orang yang melihatnya mendoakan agar orang yang jual beli di masjid tidak mendapatkan keuntungan. Na'udzubillahi min dzalik. Iya, pengumuman apapun yang berkaitan dengan urusan dunia selayaknya ya diminimalkan istilahnya. Nah, baik, insyaallah pertanyaan berikutnya kita akan bacakan dari fatwa ulama. Wallahu alam. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.